warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai teknik sampling, non-probability sampling yang terakhir, yaitu snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel itu disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitupun seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin lama semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama makin besar. Seperti gambar berikut, A memilih temannya B dan C, kemudian B memilih temannya masing-masing, dan begitupun C. Selanjutnya ada analisa data. Analisa data adalah penelitian, merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 1. Mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Selanjutnya, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Misal responden Rizky, umur 15-19 tahun, jenis kelamin pria, media sosial yang dipilih yaitu Facebook. Agar data ini bisa dimasukkan misal ke dalam SPSS, maka kita beri kode terlebih dahulu. Misal umur 15-19 kita beri kode 1, 20-25 diberi kode 2, jenis kelamin pria kode 1, wanita kode 2, media sosial Facebook sampai dengan BBM kita beri nomor 1 sampai dengan 4. Analisa data yang ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Yang terakhir, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, apakah diterima atau ditolak. Tetapi untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik terdapat dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Inferensial ini meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Selanjutnya, pengertian dari statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampel jelas akan menggunakan statistik deskriptif. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisis datanya bisa menggunakan statistik deskriptif maupun statistik inferensial. Statistik deskriptif dalam penelitian dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel tersebut diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan yaitu statistik inferensial. Selanjutnya, dalam statistik deskriptif, penyajian datanya bisa menggunakan tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, serta perhitungan prosentase. Dalam statistik ini juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih, tidak perlu diuji signifikansinya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi. Tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Selanjutnya ada statistik inferensial, sering disebut juga statistik probabilitas, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Contohnya, catatan kelulusan selama 5 tahun pada Universitas Negeri di Sumatera menunjukkan bahwa 72% di antara mahasiswa S1 lulus dengan nilai yang memuaskan. Nilai 72% itu merupakan bentuk suatu statistik deskriptif. Tapi jika berdasarkan ini kemudian seorang mahasiswa teknik industri menyimpulkan bahwa peluang dirinya lulus dengan nilai yang memuaskan lebih dari 70%, maka mahasiswa tersebut telah melakukan inferensial statistika yang tentu saja memiliki sifat yang tidak pasti. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random.
disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Peluang kesalahan dan kebenaran ini disebut signifikansi. Yang selanjutnya ada statistik parametris, statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan data rasio, sedangkan statistik non-parametris digunakan untuk menganalisis data nominal serta data ordinal. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.